Proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara terus digenjot, makin dikebut oleh pemerintah. Nah, sudah sejauh mana progres pembangunannya? Dan apa saja dampak pembangunan IKN ini bagi perekonomian Indonesia? Kita akan bahas di channel ini, channel Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Jangan lupa cek info Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan juga TikTok untuk mengetahui produk bahan baku yang didistribusi oleh Prima Plastindo, sahabat mitra biji plastik berkualitas yang dapat dipercaya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan Timur. Keputusan Presiden ini sudah diwacanakan sejak tahun 2021 silam. Dan dipilihnya Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota yang baru memang bukannya tanpa sebab. Lokasinya aman, minim ancaman bencana, rendah konflik sosial, dan juga aksesibilitas lokasi yang tinggi yang ini membuat Kalimantan Timur terpilih sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. Nah, selain itu, sumber air baku di sana tersedia dengan limpah. Dan yang paling penting, karena tersedianya lahan luas milik pemerintah atau BUMN, jadi pemerintah nggak perlu lagi merogoh kocek yang besar untuk melakukan pembebasan lahan. Dan saat ini, pemerintah terus mengebut pembangunan IKN dan progresnya dilaporkan sudah berjalan sekitar 30%-an. Pemerintah berjanji bahwa proyek tersebut akan rampung pada bulan Agustus tahun depan, tahun 2024. Dan fokus pekerjaannya saat ini adalah penyelesaian pembangunan Istana Negara, Kantor Presiden, dan Kantor Kementerian Koordinator. Nah, proyek sebesar ini, mega proyek ini, pasti menelan dana yang tidak kalah besar juga dong. Berapa besar dana yang dibutuhkan untuk proyek IKN ini? Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total kebutuhan anggaran untuk mega proyek IKN Nusantara ini mencapai 466 triliun rupiah. Angka yang sangat fantastis sekali. Dilansir dari website ohohihi.id, jumlah uang sebanyak itu, 466 triliun rupiah, itu kalau dibeliin cilok, bisa dapat cilok 932 miliar butir. Dan kalau dipakai untuk beli Pertamax, bisa dapat 36 miliar liter. Bahkan, kalau uangnya yang sebanyak 466 triliun tersebut dijejerin, bisa dipakai untuk menutup 68.784 lapangan sepak bola full tertutup uang kertas 100 ribuan. Jumlah yang besar dan banyak sekali. Ya sudah pasti tidak mungkin jumlah sebesar itu ditutupi sendiri. Biaya yang besar ini untuk mega proyek IKN ini tentunya membutuhkan dukungan dari para investor. Nah, untuk menarik para investor, Presiden Jokowi menawarkan berbagai insentif mewah seperti pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, fasilitas penanaman modal untuk calon investor proyek IKN. Jadi ada iming-iming yang menggiurkan bagi para investor yang ingin mendirikan usaha, terutama di ibu kota negara yang baru. Memang dikabarkan setidaknya ada 140 investor yang sudah tertarik, yang datang dari banyak negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, hingga negara-negara lain seperti Amerika, China, Jepang, dan juga Korea. Nah, apakah pembangunan IKN ini yang menelan biaya sebesar ini akan memberikan dampak positif untuk perekonomian Indonesia? Atau ini cuma jadi mega proyek yang keren-kerenan saja? Sebelum lanjut, apakah Anda sedang butuh pasokan biji plastik original dan berkualitas? Seperti biji plastik GPPS merek Trinseo 666H dengan kualitas bening transparan yang bersih cerah seperti kristal dengan kualitas paling tinggi. Biji plastik PS atau polystyrene adalah jenis plastik dengan kode kimia nomor 06 yang paling banyak digunakan, memiliki transparansi yang baik, kekakuan tinggi, dan kemampuan cetakan yang sangat baik, seperti untuk injeksi, ekstrusi, cetakan busa, dan yang lainnya. Misalnya seperti untuk styrofoam lunchbox, toples kue, sendok garpu sekali pakai, mainan, dan juga lem perekat. Kunjungi segera website Prima Plastindo di www.primaplastindo.co.id yang menyediakan biji plastik GPPS, HIPS, PP, PE, dan ABS original, berkualitas, dan terjamin. Jangan ragu hubungi via WhatsApp atau sosial media Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan TikTok untuk informasi pasokan biji plastik yang Anda butuhkan.
Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Mega proyek IKN Nusantara ini nampaknya punya sederet manfaat untuk kantongnya Indonesia. Proyek strategis nasional ini dinilai bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan nasional. Proyek ini katanya bisa memberikan dampak ekonomi baik dalam jangka pendek, jangka menengah, hingga bahkan sampai dampak jangka panjang. Seperti yang sebelumnya sudah kita bahas, dalam jangka pendeknya, pembangunan IKN Nusantara dapat mendorong kegiatan ekonomi melalui investasi infrastruktur di wilayah IKN dan sekitarnya. Akan ada banyak pembangunan di sana. Selain itu, proyek ini akan mendorong perdagangan antar wilayah, membuka kesempatan penciptaan lapangan kerja, sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja yang lebih besar dan lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Karena kan biasanya penyerapan tenaga kerja ini hanya terjadi di Pulau Jawa saja ya. Jadi semua orang-orang di seluruh wilayah Indonesia yang tersebar ini berbondong-bondong datang ke Pulau Jawa untuk cari kerja. Nah, dengan begini, dengan adanya IKN, diharapkan arus penyerapan tenaga kerja akan lebih merata ke daerah-daerah lain, ke bagian-bagian lain dari Indonesia. Jadi dalam jangka menengah dan panjang, pembangunan IKN dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi wilayah IKN dan sekitarnya. Karena akan ada peningkatan berbagai aktivitas ekonomi dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi yang baru. Nah, tidak hanya sampai di situ, pembangunan IKN ini juga digadang-gadang akan menjadi pionir untuk pengembangan konsep smart dan green city ke berbagai wilayah lain di seluruh Indonesia. Jadi ceritanya IKN ini akan menjadi proyek percontohan sebagai smart dan green city. Nah, di sisi lain, pembangunan ibu kota baru juga akan berdampak besar pada pemerataan kesejahteraan nasional. Karena seperti tadi disebut, saat ini pembangunan hanya terpusat di wilayah Pulau Jawa dan juga Sumatera saja. Sedangkan wilayah lainnya dari Indonesia cenderung hanya menjadi alternatif dan bahkan terabaikan sama sekali. Nah, dengan adanya IKN ini, pembangunan di seluruh Indonesia akan mulai jadi lebih merata lagi. Bisa jadi dibangun juga jembatan antara Pulau Jawa dan Kalimantan. Siapa tahu kan? Bagaimana menurut Sobat Prima Plastindo? Apakah pembangunan IKN ini bisa semakin berdampak baik bagi ekonomi Indonesia? Atau malah bahkan menjadi investasi yang sia-sia? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar bisnis, terutama industri plastik.